Okay. Good afternoon, Kak Dimas. How are you? Eh, Selamat sore, baik kok, Salsa. Okay. Adik-adikku ya, walaupun ada masalah ya begitu-begitu saja, sehat-sehat aja ya. Gitulah. Bagaimana Okay. denganmu? Exactly. I'm great. Thank you. Oke. Kak Dimas, allow me to ask you some question about your personality and family. Boleh boleh, of course. Okay. I will start. Tell me more about yourself. Oke lah. Pertama kita perkenalan diri dulu ya. Oke, Mm-mm. perkenalkan nama saya Dimas. Dimas. Nam saya berdomisili di Kepulauan Riau ya, lebih tepatnya di Kabupaten Oh, Karimun. so far. Yeah. Oke. Dan saya kelahiran tahun 2000. Ya, tapi umur saya masih 22 tahun karena ya saya lahir di akhir-akhir tahun lah gitu. Oh, Dan I see. saya bersekolah yang menjalani pendidikan di sebuah universitas swasta di Tanjung Hmm? Pinang, dan saya sedang menjalani yang namanya tahap-tahap akhir tuh ya, ya skripsi ya. Dan saya tinggal menunggu jadwal sidang akhir sih di bulan Agustus nanti di akhir bulannya. Singkat cerita itu perkenalan diri saya. Good luck. Oke, Your thank you. colleague. Okay. Next, I will ask you about the family. Are you have siblings? Oke, jadi saya itu anak pertama dari dua bersaudara, dan saya Oh, mempunyai adik laki-laki satu. mhm. Itu. Oh, one brother. Okay. Yes, one younger Uh, brother. are- okay. Are you close enough with your brother in your home or in your day? Sangat dekat sih, bisa dibilang sangat dekat karena ya saking dekatnya itu ya setiap hari ngejailin dia gitu ya. Yeah, Ngejailin dia close itu ya brother. Mhm. bisa dibilang nggak ngejailin istilahnya dengki gitu. Istilahnya jahil Yeah. canda lah gitu sebagai abang gitu Mhm. ya. Kadang pun ya canda tawa ya, kadang pun ya istilahnya saking dekatnya tuh yalah kita bagi-bagi tugas lah kalau misalnya lagi di rumah, karena kan adik saya lagi di pondok pesantren gitu. Tuh. Oh, well. Um, how about your parents? Your job? Hmm, keluargaku ya, orang tuaku. Orang tuaku itu Are kerja, you? em, Yeah. Yes. pekerjaan gitu kan ya, pekerjaan kan ya. Mhm. Nah, oke, pertama ayahku adalah ayah saya itu bekerja di sebuah sebuah kantor imigrasi. Dia bekerja Mhm. sebagai bisa dibilang keamanan lah, ke security kalau bahasa Inggrisnya ya. Oh, okay. Eh, Dan ibuku, ibu saya itu kerjanya sebagai perawat di sebuah puskesmas setempat yang ada di daerahku Kabupaten Karimun. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Oh, great jobs. I like. I will ask you about what are three of your strength and three areas of growth or challenge? Kelebihan dan tantangan. Yeah, Tiga kelebihan dan tantangan. of Oke. course. Oke, yang pertama ya. Saya Yeah. itu sebenarnya orang yang pekerja keras. Cuma dari pekerja keras itu saya juga kadang malas karena tantangan itu. Oke, contohnya I satu. see. Misalnya saya kalau misalnya lagi di rumah, lagi weekend gitu ya. Mhm. Saya ini em, sebenarnya rajin, rajin. Oke lah pagi bangun pagi gitu ya.
kita kuliah dari Senin sampai Jumat, pengennya weekend itu libur, libur atau gimana gitu. Ya karena satu hal ya saya itu anak laki-laki dan anak pertama dan saya mempunyai adik, tapi adik saya ya kadang tidak di rumah juga kalau libur aja lagi di rumah karena di pondok pesantren gitu ya. Ya saya Oh, mengerjain pekerjaan rumah gitu. Soalnya kan orang tua saya kan istilahnya nggak tentu juga. Kadang hari Sabtu masuk, kadang libur kedua orang tua saya itu. Jadi ya hari Minggu tuh udahlah saya pengennya daripada nanti ke nanti ya saya ngerjain apa yang bisa dikerjain gitu seperti ya mungkin masak gitu dari masak untuk makan siang sampai malam atau ya habis masak itu bersih-bersih rumah sebagai macamnya atau nyuci kalau ada cucian gitu. no, no. Ya. Yang kedua itu Easy. bisa dibilang saya itu orangnya ambisius ya. Entah ambisius atau Okay. enggak, tapi itu pun ada tantangan juga. Ya, contohnya misalnya saya itu orangnya suka kalau diajak teman gitu ke entah itu kemana, entah itu misal pergi ke pantai yuk gitu teman ngajak Hmm? oh iyalah ikut dong saya ikut dong lumayan jalan-jalan gitu kan ya tapi pas kadang itu ya kadang itu pas di hari hanya itu ya Hmm? kadang itu ada rasa mager yang datang istilahnya malas gerak lah kalau itu mager tuh Okay. kata trennya gitu kata Hmm? inilah mager aduh mager banget ya Okay. padahal kemarin udah ambisius tapi kok sekarang mager gitu ya. Hmm? Itu sih. Mungkin sama ada satu lagi sih. Apa ya? Eh, saya tuh orangnya suka mencoba hal yang baru gitu. Ya, Wow. soalnya ya, misalnya contoh nih, Hmm? ya saya suka gambar gitu kan. Wah, saya nih gambar-gambar gini-gini aja. Soalnya dari kecil juga kan suka gambar ya. Dulu tuh waktu kecil suka gambar kapal gitu kan ya, atau Okay. kendaraan lah gitu. Pengennya sih wah kok gambar-gambar ini aja sih ya. Coba hal baru lah gitu. Mungkin entah itu gambar karakter atau em, gambar mungkin sebuah pemandangan atau gimana. Wah, cobalah. Waktu itu saya di waktu itu kuliah ini udah di masa-masa kuliah lah misalnya. Ingin mengembangkan hal baru, istilahnya hal-hal yang lama tapi istilahnya mencoba hal yang baru gitu, enggak seperti kalau Okay. dulu kan Hmm? saya seperti gambar kendaraan gitu, pengen gambar kendaraan. Kalau sekarang tuh pengennya, wah, cobalah saya gambar karakter gitu kan. Nah, Oh, wow. paling berjalannya waktu kepikiran nih hal baru lagi, pengen mencoba hal baru lagi. Pengen beralih ke desain grafis gitu. Pengen lah, wah coba-cobalah gitu eh, ngedesain entah itu baju sendiri atau gimana. Cobalah gitu kan ya. Tantangannya ya banyak sih sebenarnya. Tantangannya ya setiap kita ngerjain itu pasti ada rasa kayak istilahnya kalau dalam arti dunia desain atau dunia melukis atau Hmm? gambar gitu ya. Itu ada istilahnya art block gitu. Jadi istilahnya di situ kita Yeah. keganggu gitu. Kita tuh nggak ada pikiran istilahnya nggak ada apa ya referensi lagi udah mentok di sini nih apa lagi ya bisa dia di situ tantangannya sih sebenarnya ya semua yang kita kerjain tuh semua yang kita bisa kita punya kelebihan pasti ada tantangannya misalnya ya ya Okay. mungkin itu bekerja atau gini pasti ada tantangannya ya mungkin ya begitulah Good luck. oke. Uh, and then I will. What personal achievement are you most proud of, and why? eh Pencapaian ya dan kenapa pencapaianku aku gak nyangka sih pencapaianku istilahnya kuliah ini sebuah pencapaian yang paling dicapai waktu sekolah dulu karena ya dulu sih waktu sekolah udah ancang-ancang sih wah pengennya pengennya ikut
ikut seleksi gitu, SNPTN sama SBMPTN gitu kan ya. Biar istilahnya masuk kuliah tuh bayarnya nggak terlalu banyak gitu. Istilahnya mengurangi dana lah, orang tua ngeluarin dana tuh nggak terlalu banyak. Saya pengen ikutin tuh SNPTN, ikutlah saya tes itu. Wah, dari situ saya mulai percaya diri nih karena ranking saya 10 besar gitu ya. Karena 10 besar Oh. pernah masuk 5 besar juga kan selama sekolah itu. Hmm. Percaya diri. Ya, gak gak kayak waktu itu tuh saya tuh pikiran, oh pas hasilnya keluar itu saya pikiran kayak kayak begini. Oh ternyata ternyata percaya diri terlalu berlebihan itu sebenarnya tidak baik juga ya. Karena ya bisa membuat menjatuhkan harapan seseorang tuh ya jatuh banget gitu. Ya dari situ Hmm. wah SNPTN keluar hasilnya itu saya tidak dinyatakan lulus karena ya poinnya masih belum mencukupi lah. Banyak Oh, saingan di luar-luar sana kan. Karena saya ambil jurusan informatika juga, ya kemungkinan saingannya banyak. Yang kedua, oke. saya itu mengikuti SBMPTN setelah SNPTN. Saya nggak menyerah PM. dong. Ya, Hmm. saya belum menyerah Wow. dong waktu itu. Saya ikutlah SBMPTN waktu itu. Ya, saya ngikutin tes itu kalau nggak salah tes itu belum nggak online ya. Itu masih tes offline. Itu saya nyebrang harus nyebrang pulau. Itu waktu itu nyebrangnya menggunakan ya kapal 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 air lah. Itu Hmm. perjalanan 3 jam dari tempatku ya, tempat saya. 3 hours. 3 hours, yes. Yes. eh Saling berjalannya waktu saya mengikuti tes di hari itu, pas saya udah pede dong, udah Yeah. belajar, Mhm. nggak pede-pede amat sih, karena banyak juga yang mengikuti ujian kan. Saya udah belajar, banyak belajar, setiap malam belajar, setiap waktu belajar, nggak setiap waktu juga kadang setiap belajar. Kalau mungkin udah ini, udahlah istirahat bentar lah, kita cari hiburan sama habis itu lanjut belajar lagi. Dan Mhm. saling berjalannya waktu seminggu kemudian hasilnya keluar, Oh. dia dinyatakan tidak lulus juga. Wah, Oh, di situ so saya udah sad. menyerah sih sebenarnya. Tapi karena dukungan orang tua, jangan nyerah dong, masih ada jalan lain nih. Huh. Ternyata itu Yeah. jalan SBM, jalur mandiri, coba coba dicarilah kalau bisa, kata orang tua begitu. Saya carilah jalur mandiri gitu ya. Saya cari waktu itu, jumpa nih jalur mandiri nih. Ada jurusan informatika juga. Saya coba lagi, coba terus mencoba gitu. Dan saling berjalannya waktu, saling berjalannya istilahnya saya sudah menjalani tes dan akhirnya pun sama juga saya tidak dinyatakan lulus gitu ya. Wah, Oh. saya udah pasrah nih, udahlah daripada kuliah gimana, udah langsung kerja gitu aja. Carilah waktu itu setelah pas istilahnya nilai hasilnya keluar, saya cari Mhm. teman ngobrol lah gitu. Teman ngobrol. Eh itu tuh ngobrol sama sih, dia dia berjuang juga di ya cari kuliah gitu, sama berjuang. Tapi dia waktu itu jebol di jalur SBMPTN. Ya saya dia 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 sih sebenarnya orangnya baik banget. Ya Hmm. ngasih nasihat ke saya, jangan nyerah dong, coba istilahnya itu kan sebuah istilahnya cita-cita ya, istilahnya Or, yeah. pengen pencapaian lah, pengen yang apa pengen dicapai lah gitu tujuan itu. Cobalah cari cara lain atau gimana gitu. Tahu mungkin kerja dulu atau gimana. Oh, di situ dia Oh. ngomong. Di situ dia mendasati saya gitu kan. Oke lah, Hmm. saya coba tuh. Saya coba terus gitu kan. Di situ saya coba ngelamar di PT Galangan Kapal kalau nggak salah. Iya, PT Galangan Kapal. Itu 1 tahun saya kerja di sana, ikut ikut pelatihan itu 3 bulan dan alhamdulillah saya diterima di situ ya. Dan selang berjalannya waktu 1 tahun, ya saya
saya sudah ngumpulin uang ya mencukupi lah istilahnya untuk saya kuliah gitu. Ya nggak nyangka Oke. saja itu istilahnya setelah berjalannya waktu ya sampai sekarang istilahnya kalau pengen mencapai tujuan itu istilah mencapai apa ya cita-cita itu nggak harus istilahnya masih banyak lah jalan yang lain gitu. Entah itu Ya. mau Betul. berjuang dulu di nol atau bagaimanapun ya pasti ada sih. Ya kayak contohnya saya lah gitu. Saya ya walaupun udah banyak ngikutin tes ini apa semua segala macam gak lulus, ya saya coba cari cara lain gitu. Ya ini pengalaman juga sih. Ya dapat pencerahan juga dari orang-orang sekitar. Kok kamu bisa sih sampai kuliah gini padahal nggak lulus-lulus juga. Kayak karena masih ada cara lain, masih ada jalan lain gitu loh. Gak harus pasrah gitu. Masih bisa kok Ya. kita melanjutkan pendidikan kita. Sebenarnya pendidikan tuh nggak harus dilihat dari umur juga. Umur itu enggak Mm. gitu. Umur umur bapak aja masih bisa kuliah gitu. Ya. Sedangkan yang bekerja aja disuruh kuliah lagi, ya kan ya. Mm. Dari situlah saya berpikir, oh iya ya, bisa cari uang dulu kok, bisa cari istilahnya masih ada jalan lain gitu. Demi cita-cita kecapaian kecapaian cita-cita ini gitu. Istilahnya bukan cita-cita lah, pencapaian nih ingin dicapai begitu. Achievement. Ya, Oh, dan syukur sampai sekarang udah di tahap akhir sih, udah di istilahnya skripsi ya. Tugas akhir lah kalau bisa bilang. oh my Tinggal God. menunggu jadwal sidang di Hmm. bulan Agustus akhir bulan ya. Ya doain aja lah. Semoga Amin, lulus amin, dengan cepat. Oke, segitu amin. aja sih pencapaiannya. Good luck to the end. Keep your spirit up. Oke, thank you. Thank you, Kak. Bye-bye. Bye bye.